Kredit apa? Kredit. Oke, sebelum kita ke debit sama kredit, kita analisis dulu nih. Pengaruhnya kira-kira ke akun apa? Pada saat ada seseorang ya yang menyetorkan uang untuk modal usaha. Apa ya? Debit. Oke, jangan ke debit sama kredit dulu. Akunnya dulu apa? Kan tanya komentar. Utang. Bener gak utang? Coba. Kas. Ke kas ya. Nah ini kan ada Tuan Joko menyetorkan uang. Berarti posisi kita, ingat ya, posisi kita bukan Tuan Jokonya, tapi si perusahaannya. Ya. Berarti perusahaan yang menerima uang dari Tuan Joko, maka kas perusahaan akan bertambah berkurang. Bertambah. Kasnya bertambah, betul. Terus sama apa lagi selain kas? Modal. Ke akun modal ya. Modalnya gimana? Bertambah berkurang? Berkurang. Modalnya, coba ini Bertambah. Iya, modalnya bertambah ya. Karena kan yang awalnya kita tidak punya uang untuk modal, terus ada yang menyetor nih, ya si Tuan Joko. Dia nyetorin uang ke perusahaan buat modal. Nah, berarti kan kasnya bertambah, terus kas Modalnya ini, bertambah. ya modalnya juga bertambah. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu pengaruhnya, kas bertambah dan modal bertambah, tinggal dianalisis nih posisinya. Kas itu termasuknya kelompok akun apa? Kas. Kelompok debit. Kas itu masuknya kemana? Kenapa bisa jawab debit? Coba. Kas itu masuk ke harta, utang, modal, pendapatan, atau beban? Kas harta. Ke harta ya. Kas itu kan uang. Jadi harta itu kan artinya segala kekayaan yang dimiliki perusahaan. Contohnya bisa berupa uang ya, kas, terus bangunan, tanah, kendaraan, peralatan. Itu contoh-contoh dari harta gitu. Nah, jadi ketika kas bertambah atau harta bertambah, maka dicatat di sebelah mana? Jadi yang dilipat di kasnya, dicatat di debit atau di kredit? Debit. Di debit ya. Jadi kasnya kan tadi bertambah atau hartanya bertambah. Nah, ketika harta bertambah, maka dicatat di sebelah debit ya, debit. Terus tadi modal bertambah, jari yang berdiri. Modal bertambah di sebelah mana? Modal. Dicatat di debit atau di kredit? Debit. Yo, yang jari berdiri tuh. Utang, modal, pendapatan, ketika bertambah dicatat di sebelah? Di sebelah kredit. Di sebelah kredit ya. Nah, boleh dilihat di gambar. Di gambar ini, nah ini kan jari yang berdiri UMP atau utang, modal, pendapatan. Ya, ketika bertambah, ini yang tulisannya merah, dicatat semuanya di sebelah kredit. Nah, jadi dari transaksi yang tanggal 1 ini, jurnalnya gimana? Debit kreditnya? Maksudnya Kak? Yang di debitnya akun apa? Yang di akun utang. Tadi yang antara kas sama modal. Bingung. Nah, ini ya kita coba catat dulu. Tanggal 1, kasnya di debit 150 juta, terus modalnya di sebelah kredit sebesar 150 juta. Kan tadi bukan akun utang, tapi kas sama modal pengaruhnya. Berarti tinggal dianalisis aja. Kasnya di debit, itu ya, karena harta bertambah di debit, terus modalnya tadi pengaruhnya bertambah. Maka ketika modal bertambah, dicatat di sebelah kredit. Ya, nanti untuk pencatatannya kayak gini, kas dulu atau yang di sebelah debit dulu, terus angkanya kita masukin ke kolom debit, ya baru yang kredit modal.
agak masuk ke dalam gitu ya, jangan sejajar sama kas. Terus angkanya dimasukin ke kredit. Kalau yang kayak gini tuh masih bingung gitu. Masih bingung apanya? Semuanya nggak kayak yang kemarin. Ya, sebetulnya nyambung dari yang kemarin itu. Jadi kenapa kita bahas materi yang garis-garis itu, ya yang persamaan dasar akuntansi, karena itu kunci buat kita paham jurnal umum. Ya, kenapa? Karena kan sebelum kita menyusun jurnal umum, kita harus tahu dulu nih, dari transaksi yang terjadi gitu ya, pengaruhnya ke akun apa. Nah, tadi kan Nisa udah bisa, pengaruhnya ke akun kas sama modalnya bertambah. Nah, untuk membuat jurnal umum tinggal kita analisis aja posisinya. Apakah di debit atau di sebelah kredit. Kalau pencatatannya gampang. Tanggal kan kita cuma tulis tanggal ya. Tanggal Iya. 1. Tuh. Terus debit kreditnya diisikan dengan angkanya udah ada 150 juta. Tinggal ini aja, kasnya kita catat ya. Kas, kenapa di atas ya? Karena kasnya tadi di debit. Jadi untuk mencatat jurnal itu yang debitnya dulu, baru yang kreditnya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak dari transaksi ini? Enggak. Cuman masih bingung aja. Oke, kita lihat lagi yang kedua ya. Nah, coba yang kedua, ada transaksi perusahaan membayar sewa gedung untuk 1 tahun ke depan sebesar 3 juta. Nah, ingat jangan ke debit dan kredit dulu. Kita analisis pengaruhnya ke akun apa nih? Membayar sewa gedung untuk 1 tahun ke depan. Kas. Kas, oke, betul. Karena ada kata membayar ya. Kas sama apa? Kas sama beban. Kas sama beban apa? Apa ya? Kita bayar apa nih? Membayar apa? Gedung. Sewa ya, membayar sewa gedung. Nah, berarti bebannya adalah beban sewa. Gitu. Nah, terus kalau kita misalkan membayar listrik, berarti beban apa? Apa Ayo, ya? gampang. Kalau beban itu tinggal diikutin aja sama yang ada di soalnya. Ini kan kita membayar sewa gedung ya, berarti beban sewa. Kalau kita membayar listrik, berarti beban listrik. Nah, kalau misalkan membayar gaji, berarti beban apa? Beban gaji ya. Terus kalau misalkan membayar asuransi, berarti Beban asuransi. ya, beban asuransi. Oke, berarti ini tadi pengaruhnya ke akun apa saja? Kas. Mm-mm. Beban. Kas sama beban apa? Sewa. Beban sewa ya. Nah, tapi kita lihat lagi nih. Kita bayar sewanya buat berapa periode? Tahun. Untuk 1 tahun ya. Jadi pada saat kita membayar beban-beban, misalkan bayar sewa untuk 1 tahun, nah kita catatnya ke sewa dibayar di muka. Ya, jadi ada kata dibayar di muka itu. Nah, misalkan kita ya, ada yang mau ditanyain? Enggak. Oke, jadi ingat ya, kalau kita bayarnya untuk 1 tahun ke depan, untuk 6 bulan ke depan, dicatatnya ke sewa dibayar di muka, bukan akun beban. Nah, sewa dibayar di muka ini masuknya ke kelompok harta. Nah, si sewanya, hartanya ini ya kira-kira bertambah atau berkurang? Berkurang. Bertambah. Kok bertambah? Itu sama kayak kita membeli barang. Coba kalau kita beli barang, barangnya bertambah berkurang? Bertambah. Bertambah ya. Terus ini juga sama. Ketika kita bayar sewa gedung untuk 1 tahun, maka kita punya yang namanya sewa dibayar di muka.
punya harta yang namanya sewa dibayar di muka. Jadi akunnya yang berpengaruh kas sama sewa dibayar di mukanya bertambah. Kasnya berkurang bertambah. Kasnya berkurang. Kasnya berkurang ya. Oke, sekarang tinggal dianalisis nih posisinya. Kas berkurang dicatat di sebelah mana? Kas berkurang dicatat sebelah debit. Nah, kalau debit kan ini pada saat bertambah ya. Berarti kalau berkurang tinggal dibalik, kebalikannya. Berkurang. Hmm. Bertambah. Kalau berkurang, kas kalau berkurang berarti dicatat di sebelah kredit. Ya, kalau tadi kan bertambahnya di debit, maka ketika berkurang dicatat di sebelah kredit. Ya. Kalau bertambah di sebelah debit. Kalau bertambah di debit, kalau berkurang kebalikannya di sebelah kredit. Nah, terus kalau ini nih, kalau misalkan utang, modal, dan pendapatan bertambah dicatat di sebelah mana? Di sebelah debit. Di sebelah kredit. Nah, ingat yang ini yang jari yang berdiri itu ketika bertambah dicatat di sebelah kredit. Ya. Nah, di sini juga ada tulisannya tuh. UMP ketika bertambah dicatat di kredit. Berarti ketika berkurang dicatat di sebelah mana? Kredit. Di debit. Kebalikannya. Oh, ya. Nah, paham? Iya. Coba kalau harta dan beban berkurang dicatat di mana? Di debit. Di kredit. Nah, lihat ini ya nih, yang angkat, yang tambah, ada simbol tambah gak? Ada ya, yang hitam sama yang merah. Nah, si HB ini harta dan beban. Jadi ketika harta dan beban ini bertambah dicatat di debit, kalau berkurang berarti kebalikannya. Dicatat di sebelah mana kalau harta beban berkurang? Di kredit. Di kredit, oke. Nah, terus sebaliknya, yang tulisan merah ini, UMP, nah U itu apa? Utang. M? Modal. P? Pendapatan. Oke. Jadi ketika UMP atau utang, modal, dan pendapatan bertambah, dicatat di sebelah? Di sebelah kredit. Kredit, ya. Kalau berkurang? Debit. Oke. Nah, sekarang tadi ini yang berpengaruhnya, kasnya berkurang. Berarti dicatat di mana kalau kas berkurang? Kredit, debit. Satu aja, kredit atau debit? Kredit, ya. Kas masuknya kelompok akun harta, utang, modal, pendapatan, atau beban? Pendapatan. Kas. Harta. Kas itu kan uang ya. Jadi masuknya kelompok akun harta. Jadi udah tahu ya kasnya di kredit. Terus tadi sewa dibayar di muka, masuknya ke harta juga. Enggak. Harta. Jadi sewa dibayar di mukanya bertambah. Berarti dicatat di sebelah mana? Di sebelah debit. Betul. Ya. Jadi untuk jurnalnya nanti tanggal 2, nomor buktinya kita kosongin aja karena nggak ada ya. Nanti di keterangannya sewa dibayar di mukanya di debit 3 juta. Kemudian di bawahnya akun kas kredit sebesar 3 juta. Ingat ya, yang ditulis itu yang debit dulu, jangan yang kredit. Jadi sewa dulu baru kas. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Enggak. Cuman yang kayak gini. Di bagian mananya yang masih bingung? Yang debit. Yang menentukan debit kredit. Ya. Oke, jadi kalau ini memang ini ya harus sering-sering latihan biar kitanya langsung ini lancar. Misalkan ketika kas bertambah dicatat di mana, ketika pendapatan bertambah dicatat di mana. Nah, ini kita sambil latihan aja ya. Nanti di pertemuan berikutnya juga
masih di jurnal umum? Oke, ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Nah, kalau nggak ada, kita lanjut transaksi tanggal 3. Pembelian peralatan kantor secara kredit sebesar 20 juta ke toko Cahaya Asia. Akunnya dulu apa dari transaksi tanggal 3? Kas. Oke, nah ini perhatikan kita membelinya secara kredit. Oh iya, kredit ya. Utang. Berarti utang, oke. Terus? Oh, bertambah. Sama Bulan. pembelian peralatan secara kredit. Utang. Utang sama? Nah, peralatan. Sama peralatan ya. Peralatannya bertambah berkurang. Peralatannya bertambah. Oke, kalau utangnya? Utangnya juga bertambah. Utangnya juga bertambah. Nah, sekarang tinggal analisis nih posisinya. Peralatan itu masuknya ke harta, utang, modal, pendapatan, atau beban? Apa ya? Harta. Ke harta ya. Jadi peralatan itu kan contohnya kayak komputer, ya laptop, terus meja-meja. Itu termasuk ke kekayaan perusahaan atau harta perusahaan. Nah, tadi hartanya atau peralatannya bertambah. Nah, maka dicatat di mana kalau harta bertambah? Harta bertambah. Apa ya? Nah, ini lihat di sini di gambarnya. Yang debit. Di debit ya, H bertambah di sebelah debit. Nah, kemudian tadi selain peralatan apa yang berpengaruh akunnya? Utang. Utang ya. Utangnya bertambah berkurang? Bertambah. Bertambah. Maka ketika utang bertambah dicatat di sebelah Kredit. kredit. Oke. Nah, jadi tanggal 3 jurnalnya adalah peralatan kantor dulu. Kemudian catat angkanya di sebelah debit 20 juta, baru utang. Ya, utang usaha di sebelah kredit sebesar 20 juta. Iya. Oke, bisa sampai sini? Iya, iya. Lanjut lagi ya. Tanggal 5. Membayar beban iklan 600.000 untuk bulan Desember. Oh, membayar. Berkurang. Apa yang berkurang? Uang kurang. Uang ya atau kas gitu. Nah, Membayar. kemudian apa lagi? Modal. Kenapa modal? Karena beban. Karena ada beban. Nah, khusus untuk jurnal umum, jadi ketika ada beban jangan masukin ke modal lagi. Tapi boleh langsung ke akun bebannya. Ya. Kalau kemarin kan setiap ada beban sama pendapatan masukin ke modal ya. Tapi ketika sudah masuk ke jurnal umum, kita catatnya langsung ke akun beban. Jadi berarti dari transaksi tanggal 5, pengaruhnya ke kas, kasnya berkurang, bebannya gimana? Bebannya bebannya apa? Beban iklannya bertambah berkurang. Berkurang. Bebannya bertambah. Bebannya bertambah. Nah, jadi kenapa bertambah? Karena dimisalkan sebelumnya itu kita nggak punya atau nggak bayar beban iklan. Ya, jadi di catatan perusahaan itu nggak ada beban iklan. Nah, tapi tanggal 5 kita bayar nih, ya bayar beban iklan. Bayar pengeluaran untuk iklan. Ya. Nah, berarti kan nanti bertambah tuh. Ya, kita catat di bukunya. Nah, Iya, berarti iya. bebannya bertambah, kasnya berkurang. Nah, sekarang tinggal dianalisis nih posisinya. Kas berkurang dicatat di sebelah mana? Kas berkurang di utang. Kredit. Di kredit. Oke. Kalau beban bertambah? Debit.
di debit. Oke. Ya, jadi untuk transaksi tanggal 5, nah kita catat dulu ya, tanggal 5 Desember, beban iklannya di debit 600.000, kasnya di kredit sebesar 600.000. Jadi ingat catatnya yang debit dulu ya, beban iklan dulu baru kas. Oke, ada yang mau ditanyain sampai sini? Enggak. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut tanggal 11. Pembelian perlengkapan kantor 1.200.000 secara kredit. Bertambahnya perlengkapan kantor. Oke. Bertambahnya perlengkapan ya, sama apa? Utang Sama utang. Utangnya bertambah berkurang? bertambah. Bertambah. Oke, berarti kita sudah tahu akunnya perlengkapan sama utangnya bertambah. Nah, sekarang tinggal analisis posisinya. Perlengkapan bertambah dicatat di mana? Perlengkapan Mm-mm. di kredit. Nah, sebelumnya perlengkapan itu masuk ke harta, utang, modal, pendapatan, atau beban? Harta. Harta ya. Jadi kalau hartanya bertambah, dicatat di mana? Hartanya debit. Di debit ya. Terus tadi utangnya bertambah dicatat di mana? Di kredit. Di kredit. Oke. Jadi tanggal 11 Desember, catat yang apa dulu nih? Perlengkapan atau utang dulu? Perlengkapan. Perlengkapan dulu ya. Dicatat perlengkapan di debit 1.200.000, baru utang di kredit 1.200.000. Oke, berikutnya tanggal 15. Setelah selesai mengerjakan layanan jasa untuk toko insan permata dan sudah difakturkan untuk ditarik senilai. Maksudnya apa gimana nih? Setelah selesai mengerjakan. Oke. Nah, ini telah selesai mengerjakan layanan jasa. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah bekerja, ingat kita harus mencatat apa? Keterangan. Apa? Pendapatan. Pendapatan ya. Jadi ketika sudah mengerjakan jasa, sudah selesai memberikan pelayanan gitu ya, maka harus mencatat pendapatan. Nah, di sini pendapatannya uangnya sudah diterima belum? Belum. Belum, ya. Belum ada keterangan uangnya diterima. Di sini yang ada adalah sudah difakturkan. Nah, Ditentukan. berarti di sini uangnya belum diterima aja ya. Kita sudah memberikan jasa, sudah bekerja, tapi uangnya belum diterima nih. Nah, berarti akunnya apa? Akun utang sama modal. Kenapa modal? Ya. Betul sih. Utang ya? Nah, bukan utang. Coba ketika ini nih, Nisa punya perusahaan ya. Perusahaan Nisa itu sudah memberikan jasa nih, tapi uangnya belum diterima dari kliennya. Nah, berarti perusahaan Nisa punya apa? Punya utang. Punya Utang jasa. piutang namanya. Piutang. Piutang. Yang punya utang kan bukan perusahaan Nisa, tapi klien kita gitu. Oh iya. Atau konsumen kita ya. Nah, jadi ketika konsumen kita punya utang ke perusahaan, nah perusahaan akan mencatat piutang. Ya, di sini piutangnya bertambah. Terus satu lagi apa tadi? Kalau sudah mengerjakan jasa, Apa? Dapat uang. dapat pendapatan ya, catat ke akun pendapatan. Ya. Jadi piutangnya bertambah, pendapatannya bertambah. Nah, sekarang analisis posisinya. Pendapatan bertambah dicatat di sebelah mana? Kredit. Kredit ya. Terus kalau piutang itu masuknya kelompok akun apa? Piutang ke beban. Ke harta ya. Harta. Nah, jadi kalau piutang masuknya ke harta, kalau utang? Beban. Kalau utang udah jelas berarti masuknya ke kelompok utang. Oh, utang. Nah, berarti tadi piutangnya bertambah atau hartanya bertambah.
Berarti piutang dicatatnya di sebelah mana? Kredit. Di sebelah debit. Iya. Nah, Iya. kan Berarti hartanya masuknya tuh ke kredit. yang Kalau di kredit sebelah itu debit. enggak. Kalau misalkan di kredit itu piutangnya berkurang. Nah, kalau di sini Oh, kan dah. piutangnya tadi bertambah. Berarti ketika piutang bertambah, masuknya ke Di sebelah sebelah debit. debit ya. Nah, jadi transaksi tanggal 15, jurnalnya adalah piutang usaha di debit, baru yang kreditnya adalah pendapatan jasa. Oke, jadi yang ini, ada yang mau ditanyain dulu yang ini? Udah cukup. Oke, kita lanjut ke transaksi tanggal 16. Diterima pendapatan atas jasa sebesar 5 juta dari pelanggan secara tunai. Kas. Oke, ke kas ya, betul. Sama apa lagi? Kas sama modal. Ya, modalnya kenapa? Kenapa Modalnya berpengaruh ke modal? karena menerima Karena ada apa di sini? pendapatan. Oke, sebentar Karena ya. pendapatan. Iya. Ampun budak gandeng ya. Oke, tadi akun pendapatan ya. Iya. Pendapatan di sebelah mana ketika bertambah? Pendapatan debit. Di sebelah kredit. Kredit. Oke, jadi dari transaksi tanggal 16 yang dicatat apa dulu? Piutang atau kas dulu atau pendapatan dulu? Kas. Kas ya. Kita catat yang debit dulu, kas 5 juta, baru kreditnya pendapatan sebesar 5 juta. Oke, kemudian transaksi berikutnya kita lihat tanggal 17. Nah, ini ada membayar sebagian utang sebesar 7.500.000 atas pembelian peralatan ke toko Cahaya Asia tanggal 3 Desember. Membayar sebagian utang sebesar atas pembelian peralatan. Oh, membayar. Berarti utangnya berkurang. Oke, betul. Utangnya berkurang. Terus? Kasnya berkurang. Kasnya juga berkurang. Nah, tinggal dianalisis nih debit kreditnya. Tadi utang berkurang dicatat di mana berarti? Utang berkurang di sebelah kredit. Di sebelah kebalikannya. Sebelah debit. Di sebelah debit ya. Terus tadi kasnya berkurang dicatat di mana? Kas. Dicatat debit atau kredit ketika berkurang? Kredit. Di Debit. kredit. Kredit. Di kredit ya. Nah, jadi ingat nih, ini kan harta ya. Kas itu masuk ke harta. Ketika bertambah di debit, berarti kalau berkurang tinggal kebalikannya aja. Di sebelah kredit. Oke, nah berarti yang dicatat yang pertama akun kas atau utang dulu? Kas. Coba, yang dicatat itu yang debit dulu. Tadi yang debit kas atau utang? Yang debit. Apa ya? Kas tadi berkurang dicatat di mana? Kas berkurang dicatat kredit. Kredit ya. Kalau utang berkurang? Utang berkurang debit. Debit. Nah, berarti kita catat utang dulu. Utang usaha ya sebesar 7.500.000, baru kreditnya kas 7.500.000. Oke. Ini bisa tanggal 17? Ada yang mau ditanyain? Enggak. Cuman agak bingung aja sih kayak yang kayak gini tuh. Enggak kayak Bingung. kemarin. Iya. Ini ya Kayak posisi. misalnya kayak iya posisi kayak gitunya tuh. Kayak Posisinya nggak apa. debit, kredit, kayak gitu. Ya nggak apa kita ini aja berproses gitu ya. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit gitu. Kan kemarin juga kayak gitu ya bingung. Yang kemarin juga kan sebelumnya
Nisa belum tahu nih pengaruhnya dari transaksi keuangan ke akun apa gitu ya. Nah, tapi sekarang udah lancar. Tinggal yang debit kreditnya yang masih belum lancar. Ya, apa? Nah, coba nih. Transaksi berikutnya yang tanggal 19. 19. Menerima uang atas penyelesaian jasa kepada toko Modern Jaya sebesar 4.500.000. Menerima berarti kekas sama modal. Ke kas sama oke. Nah, di sini kenapa ke modal? Karena ada pendapatan. Ada pendapatan. Nah, ingat kalau di jurnal kita nggak masukin lagi ke modal. Ya, jadi kalau ada akun pendapatan sama beban, masukin sendiri ke akun pendapatan sama bebannya. Ya, Pendapatan jadi sama beban. berarti dari transaksi tanggal 19, akun yang berpengaruh adalah kas sama pendapatan. Oke, nah sekarang kasnya tadi bertambah berkurang. Kas. Mm-mm. Kasnya bertambah. Kasnya bertambah. Kalau tadi pendapatannya Pendapatannya juga bertambah. pendapatannya juga bertambah. Oke. Iya. Sekarang tinggal dianalisis nih posisinya. Kas bertambah dicatat di mana? Kas bertambah di debit. Di debit. Oke, kalau pendapatan bertambah Di pendapatan bertambah di debit juga. nggak mungkin. Pasti salah Berarti di satunya ada kredit. berarti di kredit ya. Oh, Oke, jadi nggak bisa juga gitu, Kak. nggak bisa ya. Jadi harus harus balance, harus sama. Kalau ada yang di debit, maka harus ada yang di kredit gitu. Ya nggak bisa dua-duanya di debit misalkan ya, atau dua-duanya di kredit. Nah, salah satunya pasti ada yang di debit, ada yang di kredit. Jadi yang dicatat pertama akun apa dulu? Kas atau pendapatan? Yang di kredit. Yang di Apa? yang ini nih, yang di barisan pertama kita catat apa dulu? Akun kas atau pendapatan? Pendapatan. Akun kas dulu. Kas. Oh, Nah, berarti kas itu paling depan gitu. iya. Jadi kita catat yang debit dulu. Iya, yang Tadi kan kalau pendapatan bertambah dicatat di mana? pendapatan di debit. Di kredit. Nah, ini yang jadi berdiri tuh. P, ini P bertambah di kredit. Iya. Ya, jadi yang dicatat pertama kas dulu karena kas posisinya di debit. Baru yang di bawahnya akun pendapatan jasa sebesar 4.500.000. Oke, jadi yang perlu diingat ini aja. Setiap ada pendapatan, ya kita sudah memberikan jasa, langsung catat ke akun pendapatan. Jangan ke modal lagi. Ya. Oke, berikutnya tanggal 22. Menerima cicilan pembayaran atas faktur tanggal 15 pada toko Insan Permata sebesar 3 juta. Menerima berarti masuknya ke kas Oke, ke kas betul. Terus, sama modal. kenapa masuk ke modal? Ada apa nih transaksinya? Kan pendapatan. Nah, tadi kalau ada pendapatan, ingat kita masukin ke akun Debit. pendapatan. Ya. Jadi kalau kita menerima uang dari pendapatan, maka langsung aja ke akun pendapatan. Ya, jangan ke modal. Pendapatan. Nah, tapi di sini kita menerima uangnya itu bukan dari pendapatan, tapi dari cicilan pembayaran atas faktur. Nah, kira-kira apa nih? Menerima cicilan pembayaran atas faktur. Mm-mm. Berarti menerima tuh masuknya Tapi ke debit. nggak ke akunnya dulu sebelum ke debit kredit. Coba. Tadi kan udah tahu ya ke kas. Nah, sama apa nih? Selain kas. Menerima. Di sini kata kuncinya cicilan pembayaran.
Menerima cicilan pembayaran. Menerima cicilan pembayaran. Berarti masuknya tuh ke kas? Ke kas ya. Terus sama yang namanya, berarti ini kita dapat uangnya dari siapa? Dari orang. Dari orang ya. Ada seseorang yang bayar ke kita. Nah, berarti mereka itu yang bayar cicilan, mereka punya utang ke kita ya. Terus tanggal 22 mereka bayar. Iya. Nah, berarti utang orang lain bagi kita apa? Berkurang, utangnya udah berkurang. Utangnya berkurang ya. Tapi bagi kita piutang. Ya, kita nggak punya utang, tapi kita punya piutang. Iya. Jadi piutang itu kayak gini, misalkan saya minjem uang ke Nisa sebesar 1 juta gitu ya. Nah, berarti saya punya utang nih ke Nisa 1 juta. Tapi bagi Nisa yang minjemin uang, Nisa punya piutang. Gitu. Ya, jadi Nisa yang minjemin uang ke saya gitu ya. Nisa punya piutang. Tapi saya punya utang. Yang minjeminnya tuh kayak piutang. Piutang. Nah, di sini berarti yang si punya utangnya siapa? Yang punya utangnya tuh orang lain. Orang lain. Nah, berarti bagi kita ketika orang lain Piutang. punya berarti piutang ya. Nah, si orang lain itu bayar nih ke kita. Nah, membayar cicilannya gitu ya. Nah, kita menerima uangnya. Berarti piutang di kita berkurang bertambah? Berkurang. Berkurang, betul. Tadi piutang masuknya kelompok akun harta, utang, modal, pendapatan atau beban? Pendapatan. Masuknya ke harta ya. Jadi Iya. harta itu contohnya kas, terus ada piutang, perlengkapan, peralatan, dan seterusnya. Ya, ingat piutang masuknya ke harta. Tadi piutangnya bertambah berkurang? Piutangnya berkurang. Berkurang. Berarti kalau piutang berkurang dicatat di sebelah? Di sebelah kredit. Kredit ya. Jadi kredit Debit. debit. Coba. Debit. Di sebelah kredit. Tadi kan piutang masuknya ke harta. Dan harta ketika berkurang, maka kebalikannya dicatat di sebelah kredit itu. Ini kan ketika bertambah ya ada simbol tambah, harta di debit. Berarti ketika berkurang dicatat di sebelah kredit. Ya, jadi piutangnya di kredit, terus kasnya bertambah di mana? Kasnya di debit. Kasnya di debit, betul. Jadi yang kita catat duluan kas atau piutang? Kas. Kas. Oke, betul. Jadi kas dulu di debit 3 juta, baru di kreditnya piutang. Ya, sebesar sama 3 juta. Nah, kemudian ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Enggak. Oh, ini tuh selesai berapa, Kak? Udah bingung sampai sini? Ada 5 soal lagi? Mau dibahas sekarang atau nanti lagi? Emang nanti bisa? Boleh, kalau misalkan ini mau nanti aja. Ya. Ya, boleh, mungkin ya. Itu udah Untuk pertemuan. Ini tuh udah berapa pertemuan? Yang sekarang itu pertemuan keempat. Jadi ada 4 pertemuan lagi. Jadi 4 pertemuan itu kalau bisa ya sampai neraca saldo aja. Ya berarti ada 2 siklus lagi, buku besar sama neraca saldo. Lagi beda lagi gitu, Pak. Gimana? Yang dipelajari. Kalau misalkan kan udah 8 pertemuan terus tuh kayak nambah lagi. Kayak beda. Kalau misalkan Nisanya merasa kurang gitu ya, mau nambah lagi boleh. Untuk materinya nanti mungkin saya sesuaiin aja ya sama Nisanya udah bisa sampai mana gitu. Berarti nanti kapan lagi? Hari apa? Kalau di jadwal itu Nisa hari Selasa. Selasa ya, Selasa. Bisa nggak Selasa? Jam 4.
Bisa. Jam 4. Jam 3 tuh saya ada kelas, takutnya belum beres itu, jadi paling jam 5. Oke. Ya mungkin nanti kabarin aja ya kalau misalkan nggak bisa. Iya. Oke, nah ini untuk pertemuan hari ini, kita tutup dulu sampai sini, ya kita bertemu hari Selasa. Selamat beristirahat Nisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Maaf nggak Ya, ngerti. sama-sama. Enggak, jangan minta maaf. Semangat pokoknya ya. Iya. Oke. Dadah. Ya.